Yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang wanita ini ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Jadi suaminya meninggal sementara dia dalam keadaan hamil. Kalau seperti ini, maka harus menunggu istibroknya. Harus menunggu rahimnya bersih dulu atau melahirkan bayinya. Nah, kalau sudah bayi lahir, boleh. Nah, karena iddahnya wanita hamil itu adalah sampai dia melahirkan. Nah, yang ketiga dan mungkin ini yang dimaksud oleh penanya ini adalah hamil di luar nikah. Yang pertama tadi kan hamil tapi status pernikahannya masih sah, cuma hamilnya dengan laki-laki lain. Ini tidak boleh. Ini dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili. Yang kedua, nah itu hamil, kemudian dalam keadaan hamil ditinggal mati oleh suaminya. Nah, kemudian bolehkah dia dinikahkan? Tunggu dulu sampai iddahnya selesai. Dan iddahnya wanita yang melahirkan itu adalah iddahnya wanita hamil itu adalah sampai dia melahir. Begitu selesai melahirkan, boleh dinikah. Nah, yang ketiga ini gadis yang hamil di luar nikah. Atau gadis atau janda, bisa juga janda. Hamil di luar nikah. Nah, ini para ulama kita berbeda pendapat. Bolehkah dinikahkan atau tidak? Kemudian yang kedua, apakah yang menikahi itu harus laki-laki yang punya air? Bapak ya, laki-laki yang punya air. Atau boleh laki-laki yang lain yang tidak ada sangkut pautnya. Tapi mau. Ya. Ini para ulama kita berbeda pendapat. Yang ingin kita tegaskan di sini adalah mazhab Syafi'iyah ya, yang juga diadopsi oleh undang-undang pernikahan kita. Undang-undang pernikahan yang berlaku di negara kita ini. Jadi kalau kalau ada orang tua, ada wali, bawa putrinya yang sedang hamil ke KUA untuk dicatatkan pernikahannya, maka KUA akan mencatat pernikahannya. Bisa dinikahkan dalam keadaan hamil. Bisa. Kemudian yang menikahi ini apakah laki-laki yang menghamili? Boleh? Atau laki-laki lain? Boleh juga. Yang penting jangan dipaksa. Itu dalam undang-undang pernikahan yang berlaku di Indonesia dan itu diadopsi dari pendapat mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Nah, jadi yang pertama dalam mazhab Syafi'i itu berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil karena zina itu boleh dinikahi oleh yang menghamili, boleh juga dinikahi oleh orang lain dan bukan yang menghamili. Nah, tapi kita jangan sampai salah paham. Meskipun boleh, itu dosa zinanya itu tetap ya. Bukan berarti kemudian dosa persinahannya ini gugur ya. Tentu saja wajib untuk bertaubat. Cuma kita membahas masalah hukumnya saja. Kemudian pendapat yang kedua, ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab Hambaliyah mengatakan bahwa wanita hamil karena zina tidak boleh dinikahi, baik oleh yang menghamili atau bukan yang menghamili, sampai dia melahirkan kandungannya. Ya, anaknya lahir baru boleh. Jadi kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang ketiga dari mazhab Malikiyah. Kalau mazhab Malikiyah ini
pernikahan wanita hamil karena zina itu tidak sah kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya. Ini kalau menurut mazhab Imam Malik. Jadi yang menikahi harus yang punya air itu. Nah, kalau selain itu tidak boleh. Dan itu pun disyaratkan wanita ini harus bertaubat terlebih dahulu. Tetapi penting untuk kita ingatkan bahwa kita upayakan jangan sampai terjadi. Ya, terutama kita yang punya anak-anak gadis ini, maksud saya sendiri, anak gadis banyak sekali. Anak gadis 5 orang ini berat sekali. Jaganya ini, Pak. Nah, apalagi kita berada dalam katakanlah suatu daerah yang mana kita punya kita punya budaya pergaulan ini bercampur. Jadi setiap hari anak-anak kita ini mungkin di sekolah atau di mana menyaksikan katakanlah model-model pergaulan bebas. Sehingga lama-lama kemudian dianggap biasa. Saking seringnya terjadi ada gadis hamil di luar nikah ini sampai-sampai kemudian kayaknya perasaan sudah biasa-biasa saja. Ini nanti efeknya ini kemana? Efeknya ini ke anak yang lahir ini. Kenapa? Karena tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya. Jadi mohon maaf ini saya sampaikan. Ini kalau kita ada seorang laki-laki yang menikah dalam keadaan istrinya sedang hamil. Dalam keadaan istrinya ini sedang hamil. Jadi baru dia nikahi. Kemudian lahirlah dari istrinya ini seorang anak perempuan, umpama. Seorang anak atau laki-laki atau perempuan. Maka anak ini tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, bapak biologisnya, tidak bisa. Artinya apa? Pertama, tidak bisa menerima warisan. Tidak bisa menerima warisan. Kenapa? Karena bukan anak nasab. Ya, karena lahir bukan dari pernikahan yang sah. Kalau anak ini perempuan, maka bapak biologisnya itu tidak boleh menjadi wali nikahnya. Tidak boleh. Sebab kapan bapak biologisnya ini nekat ya, menjadi wali nikah dari anak yang lahir dari zina ini, maka pernikahannya itu tidak sah. Dan kalau nanti pernikahannya tidak sah, melahirkan lagi, maka anak ini juga nasabnya terputus. Ini yang perlu dihati-hati. Jadi kalau umpama ada saudara kita yang terlanjur punya anak perempuan di luar nikah, kemudian ada yang melamar, maka nanti itu diwalikan kepada hakim. Ya. Diwalikan kepada hakim. Jadi nanti kita melapor ke pengadilan agama. Nah, nanti pengadilan agama ini akan memberikan rekomendasi kepada kantor KUA untuk katakanlah mengangkatkan wali hakim dari pemerintah. Nah, jadi jangan sampai karena malu saya nanti orang tahu, jangan. Mengaku saja sudah masa lalu, sudah terjadi. Ya, daripada kemudian nanti anak ini menikah, kemudian turunan-turunannya ini juga menjadi anak-anak yang terputus nasab. Itu mungkin yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua dan yang terakhir juga, bagaimana cara mengatasi depresi? Depresi ini saya baca-baca itu semacam gangguan mental, ya, gangguan mental akibat tekanan, terjadi tekanan ekonomi, tekanan macam-macam. Ya. Kalau bahasa gampangannya mungkin ini depresi ini adalah kekecewaan, ya, kekecewaan yang katakanlah menghujam dalam betul ke dalam hati. Ini bagaimana caranya diatasi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, ya, tentu ini
psikologi, bisa ke psikiater lah kalau kita mau. Cuma secara umum saja, dari segi syariat ya, terutama dalam ilmu tasawuf itu, mengatasi kekecewaan ini ya sebenarnya bisa dilatih. Yang pertama begini, kita manusia itu kecewa itu gara-gara apa? Umumnya kita kecewa karena apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita kecewa. Kita ingin A, yang terjadi B, atau sebaliknya. Itu seringkali yang menyebabkan kita kecewa. Pertama, perlu kita lihat dulu kekecewaan kita ini benar atau tidak. Ya. Maksudnya begini, kalau kita ini kecewa karena tidak jadi melakukan sesuatu yang buruk, itu kan tidak benar. Mestinya kita senang karena tidak jadi gitu. Ada maling mau nyuri ayam umpama, sudahlah diintip-intip, sudah begadang ditungguin ya. Tiba-tiba yang punya rumah ini bangun kasih menyala lampu, belum sempat dicolong, kecewa. Ini kecewanya tidak benar, malah mestinya bersyukur kalau tidak jadi maling, kan begitu. Jadi kecewalah terhadap hal-hal yang kita kecewa. Kalau itu adalah sesuatu yang benar, maka sebenarnya kita lihat dulu, apakah yang kita alami itu pantas untuk kita kecewakan atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, ini yang penting untuk kita latih supaya tidak mudah kecewa, atau kalau kecewa tidak sampai dalam-dalam sekali. Dalam kitab Al-Hikam itu Syekh Ibnu Athaillah mengatakan begini, Allah Subhanahu wa taala tidak memperbolehkan kamu untuk mengakui atau mengklaim barang milik orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memperbolehkan kamu mengakui atau mengklaim barang milik orang lain. Kira-kira apakah Allah akan mengizinkan kamu untuk mengklaim atau mengakui suatu sifat yang menjadi milik Allah? Pasti tidak mungkin. Punya orang aja tidak boleh kita klaim. Ada Ustaz ini punya sepeda motor, saya klaim, wah itu motor saya, tidak boleh, itu milik orang. Apatah lagi milik Allah, kita mau klaim. Tidak mungkin Allah mengibu, milik orang saja Allah tidak izinkan, apalagi milik orang. Milik orang saja Allah tidak izinkan, apalagi miliknya Allah. Di antara miliknya Allah itu adalah haknya yaf'alu ma yasha, untuk melakukan apa yang dia mau. Begitu. Jadi Allah itu kuasa untuk melakukan apa yang dia mau. Jadi kalau ada orang yang suka kecewa dengan takdirnya, itu artinya dia sedang berhadapan dengan tembok besar. Kenapa? Karena sesuatu yang menjadi milik Allah, dia mau klaim. Jadi kan begitu, analoginya seperti itu. Jadi kita ini Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian hanya bisa memaksimalkan usaha, kan begitu Pak ya. Jadi contohlah umpama kita punya anak ini memang tanggung jawab kita, tapi ada satu hal yang perlu kita ingat, kita tidak punya kendali terhadap anak-anak kita. Kendalinya itu ada di tangan Allah. Memang tanggung jawab kita, tapi kendalinya di tangan Allah. Jadi jangan sampai kemudian terjadi sesuatu tidak seperti yang kita inginkan kepada anak-anak kita. Lalu kemudian kita kecewa dengan diri kita sendiri, tidak bisa berdamai dengan kekecewaan kita. Padahal itu adalah ada sesuatu ya yang mengatur nasibnya, itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya itu Allah yang mengatur. Jadi sekali lagi kita hanya bisa sampai pada tahap mengusahakan saja. Kita usahakan yang terbaik. Kalau sudah terjadi hal-hal tidak seperti yang kita inginkan, ya, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu
diperintahkan untuk berdoa. Ini berdoa, ada solusi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau semua yang kita inginkan itu terjadi sesuai dengan mau kita, itu sudah jadi Tuhan namanya. Nah, jadi itu bedanya Tuhan dengan makhluk itu. Kalau Tuhan, semua yang dia inginkan terjadi. Tapi kalau kita makhluk, yang kita inginkan kadang terjadi, kadang tidak. Kalau cocok dengan keinginan Tuhan, jadilah. Tapi kalau tidak, ya tidak jadi. Dan seperti itu saja. Itu kalau dalam segi atau sisi tasawuf. Jadi adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghina Allah itu Bapak dan Ibu sekalian, tidak perlu kita menginjak-injak Al-Qur'an, tidak perlu kita membakar Al-Qur'an atau menyumpahi Nabi, itu tidak perlu. Jadi ada orang yang katakanlah susah gara-gara mikirkan besok mau makan apa, sebenarnya sudah termasuk menghina Tuhan. Ada orang yang besok pusing mau makan apa, besok makan apa nih besok, sudah menghina Tuhan. Tak perlu bakar Quran kalau menghina Tuhan, itu dari segi ilmu tasawuf. Kenapa? Karena tidak beradab. Beradab tidak menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang penting untuk saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa segala sesuatu itu sudah ada qadarnya masing-masing. Adapun kita manusia ini hanya bisa memaksimalkan usaha. Masalah hasil, maka hati kita ini mesti sepenuhnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian yang sempat kita bicarakan pada subuh hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Sering kata yang begini, usaha tidak mengkhianati hasil. Bahwa kalau usaha pasti berhasil, gitu loh. Kayak begitu ya. Menjadi bos. Kesimpulannya kita sudah ingat bersama, kita manusia hanya bertugas berusaha semaksimal mungkin. Adapun hasil itu haknya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Berusaha berikhtiar semaksimal mungkin, tapi hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Allah ya. Kita harus ingat ada namanya takdir dalam kehidupan, sehingga apapun yang kita dapatkan di hasil ujung daripada usaha kita, itulah takdir yang Allah telah gariskan kepada kita semua. Kita mesti meyakini takdir itu bagian dari rukun iman itu sendiri. Juga kita jangan kecewa lagi lah. Ya. Kalau sudah begitu berarti kita merasa ini bagian dari takdir Allah. Ya Allah puji kepada kita semua untuk mengakui bahwasanya ada Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Kita hanya seorang hamba, tugasnya hanya berusaha, adapun hasil itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang mungkin mau menanggapi jawaban kita tadi, atau ada yang masih rasa kurang? Persilakan. Ada kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah takdir ini, masalah ibadah dan masalah usaha secara material dunia. Kalau kita seakan-akan serasa masalah ibadah itu disesuaikan dengan kemampuan kita, tidak ada kesungguhan. Seandainya kesungguhan pun kadang-kadang sering terganggu. Tapi masalah usaha keduniawian, kita seakan-akan lupa banting tulang siang malam
Tidak ada istilahnya sesuai kemampuan, tapi semua diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Ada di sini perbedaan antara takdir untuk beribadah dengan takdir untuk mencari kehidupan. Saya minta terima kasih. Ini fakta sehari-hari. Wah, kalau urusan pekerjaan ini orang Bugis bilang, wah, nala mati. Mati pun pokoknya. Ya. Tanpa rela mempermalukan diri sendiri. Yang korupsi itu kan begitu. Ya, orang kok korupsi itu kan sudah namanya mencari rezeki, tapi apa namanya, dengan sampai harga diri ini dipelorotkan serendah-rendahnya. Tapi kalau ibadah itu sekedarnya saja, sholat sekedarnya saja, yang penting sholat. Tapi kalau urusan pekerjaan, wah tidak sekedarnya betul-betul, kadang-kadang malah katakanlah menggunakan cara-cara yang apa namanya sadis, ya, meneror dan lain sebagainya. Itu betul apa yang dikatakan oleh Mas Devi, bahwa ini itu tandanya bahwa ini orang akidahnya lemah. Ini akidahnya lemah. Nah, jadi ada orang kalau cari rezeki, cari uang lah. Karena rezeki itu bukan cuma duit ya. Kalau cari uang ini, uang harus dicari. Uang tidak datang sendiri. Tapi kalau ditanya, kenapa kau tak sholat? Ini hidayah belum datang. Padahal hidayah itu juga harus dicari. Hidayah harus dicari. Nah, itu memang kekeliruan, Pak. Kekeliru ketika kita, kalau urusan dunia ini sungguh-sungguh, kalau urusan akhirat ini nanti aja lah. Itu keliru sekali. Ya. Nah, Imam Ibnu Athaillah itu, ini dalam Al-Hikam lagi saya kutip. Ada ungkapan beliau itu mengatakan begini. Di antara tanda-tanda matinya hatimu itu adalah, di antara tanda-tanda matinya hatimu, hati mati. Yang bisa berhubungan dengan Allah itu kan cuma hati kita sebenarnya. Yang bisa sampai ke hadirat Allah itu kan hati. Yang bisa merasakan hadirnya Allah itu kan hanya hati. Jadi Ibnu Athaillah katakan begini, di antara tanda-tanda matinya hati seseorang itu adalah bersungguh-sungguh untuk melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan. Bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang sudah dijamin, lalu kemudian abai, sembrono untuk mencari sesuatu yang belum dijamin. Apa yang sudah dijamin? Rezeki sudah dijamin. Kita belum bisa bekerja sudah dapat rezeki. Ya. Itu tidak apa. Jadi jangan sampai kita mengira, wah nanti saya bekerja ini baru saya dapat. Tidak. Kita pernah kecil, kita pernah bayi. Ya. Kita makan, kita minum, kita berpakaian. Padahal kita tidak bekerja. Nah, cuma kemudian ketika kita sudah besar, apalagi sudah sekolah, apalagi jurusan ekonomi. Nah, lalu kemudian masuklah ilmu-ilmu ini ya, bahwa seakan-akan kitalah yang pintar, kitalah yang tidak, Pak. Rezeki sudah dijamin. Bekerja itu perintah Allah. Bekerja perintah Allah. Ya Allah perintahkan kita untuk bekerja. Kemudian melalui asbab kerja itu, Allah kemudian berikan kepada, Allah jadikan sebagai jalur untuk rezeki. Jadi sebenarnya rezeki yang datang mencari kita atau kita yang cari rezeki? Ya, sebenarnya kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang telah ditentukan. Pertemuan kita dengan rezeki kita. Kadang-kadang kita ke pasar jualan seharian, tidak ada yang beli. Begitu kita pulang ke rumah, ternyata sudah ada orang menunggu, ternyata dia mau beli. Rezekinya di rumah. Kan begitu. Ya. Nah, jadi jangan sampai sesuatu yang sudah lazim, adat, biasanya begini, biasanya begini, biasanya begini, itu kemudian menjadi sebab kita menafikan bahwa ada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian bukan berpikir sebenarnya hidup ini. Hidup ini hanya menyaksikan saja. Itulah makna asyhadu an la ilaha illallah. Kita hidup menyaksikan. Menyaksikan bagaimana kudrah,
Bagaimana qadha-nya Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan kita. Makanya Imam Ali itu, Sayyidina Ali mengatakan begini. Ada orang yang berkata begini, aduh alangkah enaknya ya kalau kita mati masih kecil, kita tidak sempat berdosa, sudah pasti masuk surga. Imam Ali mengatakan begini, wah kalau saya tidak mau begitu. Saya ini pengen lahir, kemudian tumbuh dewasa, menua, untuk menyaksikan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Supaya kukuh asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ya Allah, saya sudah menyaksikan betul bahwa hanya Engkau ilah, selain Engkau ini makhluk semuanya. Itu kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai kita diperdaya oleh oleh dunia ini, bersungguh-sungguh untuk akhirat kita. Nah, tentu ini perlu kita prioritaskan. Orang mau pensiun saja, orang mau pensiun ini ada uang pensiunnya Pak ya. Orang mau pensiun ada uang pensiun, padahal ujung-ujungnya mati juga. Belum tentu juga uang pensiun ini dinikmati, kan begitu. Ada orang yang uang pensiunnya ini sudah jadi PNS sekian puluh tahun, kemudian uang pensiunnya ini dibelikan sawah, dibelikan ladang, kayaknya tidak jadi pensiun juga. Berhenti jadi pegawai, harus jadi petani. tidak ada pensiunnya. Jadi untuk pensiun di dunia saja yang ada batasnya, ini kita siapkan uang pensiun. Kita siapkan semuanya. Supaya nanti kalau saya pensiun ini tetap ada kita investasi dan sebagainya. Ini untuk kehidupan yang sementara. Kira-kira masuk akal tidak? Logis kan tidak? Kalau untuk kemudian untuk kehidupan yang selama-lamanya ini, lalu kemudian kita mempersiapkan seadanya saja, apa adanya saja. Itu barangkali yang perlu kita lakukan. Mungkin demikian. Baik, insyaallah yang punya pertanyaan simpan dulu ya untuk pekan depan. Sebelum kami tutup, ada permintaan dari keluarga Haji Usman Mabah untuk mendoakan adik beliau yang sedang sakit. Beliau bernama Marzuki bin Mabah. Mari sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah mengangkat penyakitnya Marzuki bin Mabah, berikan kesembuhan seperti sedia kala. Hadhihi Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم لا تدع لنا فردا ولا رجدا ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة قضيتها يا محمد. اللهم إنا نسألك السلامة وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت. اللهم احفظنا بالسلام ثبت. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ كذا يا الفلوس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والنار. صلى الله عليه وسلم. Terima kasih. Bila kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita doa kafaratul majelis.